Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pengajian kita pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan memahami ayat selanjutnya, yaitu ihdinas syiratal mustaqim. Dalam terjemahan Kementerian Agama, ihdinas syiratal mustaqim adalah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Secara singkat, penjelasan ayat ini adalah bahwa kita memohon kepada Allah dan berdoa kepada Allah agar Allah memberikan petunjuk jalan yang lurus yang dapat mengantarkan kita menuju kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat kelak. Bapak Ibu sekalian, coba kita rinci kata-kata yang terkandung di dalam ayat ini. Ihdina. Ini adalah kata amar atau fi'il amar, kata perintah. Yang dari kata ini kita dapati ada kata hidayah, ada kata huda, yang maknanya adalah petunjuk atau bimbingan atau hidayah. Dalam surat Al-A'la, Allah berfirman, Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Dia Allah yang menciptakan ciptaannya dan menyempurnakannya, dan Dia Allah yang memberikan takdir masing-masing ciptaannya, fahada, dan memberi petunjuk. Dari ayat ini dan beberapa ayat yang lainnya, para ulama berkesimpulan bahwa Allah telah memberikan hidayah pada makhluknya dengan hidayah atau petunjuk yang bertingkat-tingkat. Petunjuk yang paling sederhana adalah berupa insting atau naluri. Bayi seumpamanya ia nangis ketika ia lapar, itu adalah naluri. Kemudian Allah memberikan petunjuk lain kepada manusia ataupun binatang berupa indera atau panca indera. Ada pendengaran, ada penglihatan, atau perasa, penciuman. Tidak cukup dengan itu, Allah kemudian memberikan petunjuk berupa akal. Karena apa? Karena ternyata indera mata seumpamanya sering ketipu. Matahari terlihat kecil padahal ia adalah besar. Tongkat yang kita masukkan di dalam air terlihat ia bengkok padahal ia lurus. Maka Allah memberikan hidayah atau petunjuk berupa akal, agar kita bisa memahami fenomena di sekitar kita dengan benar dan lebih baik daripada indera kita. Orang Barat sangat berpegang teguh terhadap indera yang kemudian mereka sebut sebagai ilmu empirik, dan juga ilmu rasional, yaitu ilmu yang berdasarkan akal. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ternyata di dalam kehidupan kita tidak cukup dengan indera dan akal. Kita menemukan banyak rahasia dan misteri di dalam hidup kita, sehingga kemudian Allah memberikan petunjuk berupa agama. Dengan wahyu kita menemukan berbagai ilmu pengetahuan yang tidak dapat kita jangkau dengan indera maupun akal kita. Hidayah yang berupa agama ini, Bapak Ibu sekalian, ada yang bisa disampaikan atau dilakukan oleh manusia, tapi ada yang tidak dapat dilakukan. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Ini adalah firman Allah yang menyatakan bahwa engkau Muhammad memberi petunjuk dan bimbingan kepada jalan yang lurus.
Ada hidayah yang memang tidak bisa dilakukan oleh manusia, bahkan oleh Rasulullah SAW atau Rasul yang lain. Kita temukan dalam sejarah ketika Rasulullah mendapati bahwa pamannya Abu Thalib yang selama hidupnya membackup perjuangan Rasulullah menginginkan agar pamannya masuk Islam. Tetapi Allah mengatakan di dalam Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak dapat memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai, dan hanya Allah yang dapat memberikan petunjuk bagi mereka yang dikehendakinya. Bapak Ibu sekalian, syirat di dalam bahasa Arab ini asalnya adalah pakai sin, tetapi karena berjumpa dengan ro, maka dia berubah menjadi syirat. Syirat artinya apa? Artinya jalan yang luas dan yang lebar. Kemudian disifati di dalam ayat al-mustaqim. As-syirat al-mustaqim. Mustaqim artinya apa? Lurus. Seperti jalan tol. Tol itu luas atau lebar dan lurus. Yang dengan tol ini kita mendapatkan jalan lebih mudah, lebih cepat, tanpa ada banyak halangan. Ini adalah syirat yang berlainan dengan sabil atau subul. Sabil di dalam Al-Quran atau subul adalah jalan biasa. Kata syirat terdapat di dalam Al-Quran sebanyak 45 kali. Dan kata syirat yang disambung dengan mustaqim, baik itu as-syirat al-mustaqim maupun syirat mustaqim, sebanyak 32 kali. Al-mustaqim yang lurus, yang tidak berbelok-belok dan berliku-liku. Bapak Ibu sekalian, ayat ini sangat penting berupa doa agar kita mendapatkan hidayah berupa jalan yang luas, yang lurus, yang dapat mengantarkan kita dengan cepat tanpa banyak halangan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Ayat ini ada di dalam surat Al-Fatihah yang karenanya kita membacanya setiap saat. Karena pentingnya doa agar kita dapat berjalan di atas jalan yang mustaqim. Seperti halnya di dalam tol kita mendapati ada banyak kendaraan. Ada mobil kecil, besar, truk, bus dengan berbagai merek yang lainnya. Demikian juga kita mengharap dalam doa ini agar kita memperoleh kendaraan. Kendaraan berupa apa? Berupa amal-amalan soleh, berupa ilmu pengetahuan, berupa kekuasaan, atau berupa harta, kekayaan, untuk berjalan di atas tol tadi, di atas syirat al-mustaqim yang lurus, untuk dapat menyampaikan kepada kehidupan dunia ini yang bahagia dan di akhirat kelak. Fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Dan juga waqina adzabannar, yaitu kehidupan di dunia yang bahagia, di akhirat juga bahagia, terhindar dari siksa neraka. Bapak Ibu sekalian, dengan pemahaman ini maka ketika kita sholat dan ketika kita mendapati bacaan ihdinas syiratal mustaqim, hendaknya kita bisa lebih konsentrasi, lebih serius bahwa kita sedang memohon kepada Allah petunjuk agar kita di atas syirat al-mustaqim, yaitu jalan yang lurus yang dapat menyampaikan kebahagiaan hidup kita di dunia ini dan akhirat. Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.